dia hidup gitu ya, tidak dibunuh oleh Gihun dan memilih kehidupan, ya dia juga mungkin hanya akan melanjutkan penderitaan kemiskinan dengan ibunya, makanya dia lebih memilih mati dan ibunya tidak menderita kemiskinan di akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baru, ketemu lagi sama gua Zaz. Setiap dari kita pernah mengalami masa kecil. Dan ketika masa kecil, kita suka sekali dengan yang namanya bermain. Bermain, kemudian kita berambisi untuk menang, tentu saja setiap orang seperti itu. Pernah dengar dunia paralel? Katanya kita tuh hidup banyak di berbagai dimensi, gitu kan. Pertanyaannya, apakah kita ini adalah orang yang terlahir waktu itu kemudian kita besar di sini? Gitu. Atau justru yang telah terlahir hari itu justru besar di dimensi lain gitu. Kenapa begitu? Karena begini. Ketika kita ketika di masa kecil kita bermain, misalnya main apapun itu, main kelereng, main karet, terus kemudian main gambar, terus kemudian main apapun itu, kita hidup di situ, kita menghidupkan suasana di situ dengan permainan, kemudian kita juga berupaya untuk menang gitu kan, demi sebuah hadiah, baik itu hadiahnya kalau misalnya main kelereng ya dengan kelereng lagi, kalau misalnya main karet ya hadiahnya karet lagi dan sebagainya, seperti itu. Dan itu kita gembira dengan itu semua, apalagi kalau kita menang kita sangat gembira, kalau kalah sih biasa waktu kecil kalau nggak nangis ya udah gitu kan, kalau nggak nangis ya santuy gitu kan, jengkel sih paling di hati gitu kan, terhadap tim ataupun terhadap diri sendiri seperti itu gitu kan. Apakah kita saat itu langsung berada di dunia permainan kemudian sampai hari ini? Tidak tahu juga gitu kan. Kalau kita mau bicara soal dunia paralel gitu. Tetapi pada faktanya kalau gue analisa, ketika kita kecil kita bermain, memainkan sesuatu, ternyata dipikir-pikir ya gitu sama gue sendiri, kok hari itu kayak semacam latihan gitu. Kayak semacam latihan bahwa setelah kita dewasa, kita justru akan melakukan hal yang di masa kecil kita lakukan itu. Bermain. Akhirnya tersadar dengan kemarin ketika gue dikasih tahu sama salah satu teman gue, dia bilang, "Bang, ada sebuah permainan yang sekarang lagi viral, yaitu Squid Game." Squid Game, ya kan? Nah, permainan ini tuh sebuah permainan yang dimainkan oleh orang dewasa dan konsekuensinya mati kalau misalnya kalah, gitu kan. Di dalam game itu beberapa ratus orang melakukan sebuah permainan di masa mereka waktu kecil gitu. Dan di situ tuh ada 6 permainan gitu kan. Mungkin dari 6 permainan ini juga apakah mengandung sebuah misteri, ya entah, mungkin seseorang bisa membedah itu nanti, atau mungkin kita semua nanti akan bedah itu. Terus kemudian di situ hal itu atau peristiwa itu setelah gue lihat satu kali gue lihat ya gitu, sampai dibuatnya video ini gue cuma ngelihat satu kali, dan gue satu kali juga mencoba memahami, ternyata menyadarkan gue sendiri, bahkan menambah keyakinan gue sendiri setelah sekian lama, bahwa gue juga punya keyakinan bahwa kita itu hidup di dunia di masa ketika kecil. Kalau ada istilah yang mengatakan bahwa dunia itu atau zaman itu tidak berubah gitu, tapi yang berubah adalah yang menjamaninya. Artinya menjamaninya itu maksudnya orang yang hidup di zamannya gitu kan. Misalnya di zaman kita kecil, sebenarnya zamannya tetap gitu-gitu aja, kitanya yang menjadi besar, kemudian kitanya yang berubah gitu. Ya berubahnya karena berbagai hal tentu saja seperti itu gitu kan. Ketika kita kecil, konsekuensi dari kekalahan bermain game ya kita bangkrut gitu kan. Misalnya kelereng kita banyak jadi habis, kemudian juga kita jadi nangis dari tadinya gembira gitu pada saat bermain seperti itu gitu kan. Dan kemudian kita juga kadang diolok-olok sama teman karena mainnya jelek seperti itu. Tapi gue sendiri kalau main kelereng jago gitu kan. Mungkin bisa dibilang salah satu anak yang paling jago waktu itu gue kalau main kelereng. Boleh ditanyalah ke teman-teman gue. Dan hari ini juga begitu. Konsekuensinya sama nggak? Mungkin sama, tapi tidak kematian kalau di dunia nyata. Kalau misalnya di dalam sinetron itu, di dalam serial drama Korea itu mati ya, itu kan di dalam sebuah cerita film seperti itu, atau sinetron ya kalau di kita mungkin.
itu konsekuensinya kematian, dan itu yang membuat dia menjadi sangat menegangkan, dan mungkin itu juga yang membuat dia menjadi sangat viral di seluruh dunia gitu kan, karena konsekuensinya begitu mengerikan, padahal permainan yang sangat sederhana yang biasa dimainkan sama anak kecil gitu kan, ya mungkin sederhana, kalau konsekuensinya nggak kematian gitu kan. Dan mungkin game itu juga sangat cerita itu atau film itu juga sangat viral ya mungkin karena sadis gitu, di dalamnya ada pembunuhan di depan mata begitu banyak orang gitu kan. Nah, hal itu juga menyadarkan kita, bukankah kita hari ini juga sedang berada di fase itu, sedang berada di posisi itu gitu. Banyak kematian yang terjadi di hadapan mata kita gitu kan. Apapun bentuk kematiannya, entah ada yang seperti A, seperti B, seperti C, gua nggak bisa sebutin karena itu cukup mengerikan ya. Kemudian di situ kita coba lihat permainan pertama gitu ya. Mungkin gua juga di sini nggak bisa urain semua permainannya, gitu. Tapi mudah-mudahan sih kalau waktunya cukup ya gua urain gitu. Permainan pertama di situ ditunjukkan mainnya itu lampu merah lampu hijau gitu, dan diatur oleh boneka. Nah ini yang cukup menarik menurut gue. Kenapa menarik? Seolah-olah itu menunjukkan hari ini mungkin di beberapa negara atau mungkin bahkan di seluruh negara gitu ya, yang mengatur bukan algoritma, yang mengatur gerak langkahnya setiap manusia atau banyak manusia gitu di setiap negara itu, kok jangan-jangan ini sebuah satire gitu atau sindiran kepada setiap negara, atau mungkin di seluruh dunia negara sekarang seperti itu, bahwa gerakanlah rakyatmu sesuai apa segala macam gitu keinginan saya gitu kan, dan dia memprogram boneka itu untuk bisa menggerakkan atau menghentikan gerak langkah kita seperti itu. Apakah seperti itu? Ya bisa jadi sih gitu kan. Tapi kita juga nggak punya bukti, jadi nggak usah nuduh ya. Makanya ya bisa jadi gitu kan. Seperti itu. Kenapa sih kok harus boneka yang mengatakan ya hijau gitu kan? Seolah-olah hari ini juga kita, kalau misalnya boneka bilang silahkan kalian bebas mau apapun gitu kan. Ya kita berlari atau apa namanya, silahkan kalian berlari kata boneka, ya kita akan berlari. Ketika boneka bilang berhenti jangan berlari gitu karena banyak penyebaran COVID apa segala macam sekarang di mana-mana mengerikan gitu kan. Terus kemudian kita harus berhenti. Kalau kita coba-coba melawan ya kita ditangkap atau enggak kita didenda apa segala macam. Itu kan seperti ya mungkin kematian ya. Bagi masyarakat kecil yang melanggar aturan kemudian didenda 250.000 misalnya, itu kan jadi sangat hal-hal yang sangat membuat kita bisa dibilang mati rasa, emosi apa segala macam gitu, tapi melawan nggak bisa kan, seperti itu gitu kan. Jadi ikuti peraturan boneka kan, seperti itu. Boneka bilang hijau ya jalan, boneka bilang merah ya berhenti gitu kan. Nah, apakah juga itu menunjukkan bahwa ya hari ini seperti itu gitu kan? Atau juga mungkin di situ mengingatkan kita juga bahwa eh, hidup harus dengan aturan gitu kan, dan aturan hari ini mungkin sedang dipegang oleh boneka, mungkin entahlah seperti apa, yang pasti permainannya seperti itu. Dan silakan kalian juga bisa menyimpulkan apa sih maksudnya dari boneka yang mengatur perjalanan permainan mereka sampai mereka tiba di permainan kedua gitu kan. Tapi kalau menurut gue pribadi ya itu kesimpulannya gitu kan, menyadarkan kita bahwa kita hari ini memang sedang diatur. Kita hari ini juga kita mau kemanapun dia hak dan apa namanya, ya hak kita gitu ya, itu ada di tangan seseorang gitu, atau ada di tangan pihak lain gitu kan. Kemudian permainan yang kedua, mungkin ada yang kurang jelas ya di tangan siapa itu, ya kalian sadari aja ya, maaf. Kemudian permainan yang kedua, itu kalau tidak salah memecahkan pola permen. Jadi sih ada permen itu ada di tempat yang bulat ya, di tempat yang bulat. Kemudian di situ tuh ada gambar bintang, ada gambar segitiga gitu kan. Terus kemudian payung dan sebagainya. Nah, si gambar payung atau bintang atau yang segitiga atau bintang itu harus dilepas dari permen yang bulat itu, karena di situ sudah ada gambar payung, ya harus diambil seperti gambar payung, kemudian gambar bintang, terus segitiga gitu kan, seperti itu. Dan itu tidak mudah gitu kan. Dan ketika terjadinya permainan seperti itu juga menunjukkan kehidupan kita juga loh, gitu kan. Di dalam kehidupan ketika kita punya persoalan yang begitu dikejar waktu, kemudian persoalannya juga yang bisa menentukan karir kita misalnya gitu kan. Ya kita juga banyak melakukan segala cara gitu kan. Ada yang cara A, cara B, cara C. Ya di situ juga begitu gitu. Ada yang dengan sportif, ada yang dengan curang. Di situ juga ada yang curang gitu. Salah satu pemain yang rambutnya panjang, perempuan, siapa itu?
gua nggak tahu namanya ya. Di situ dia menggunakan korek api memanaskan jarum dan untuk supaya si gulanya cepat meleleh karena panas gitu ya. Itu yang dia lakukan dan itu sebenarnya cara yang curang gitu. Tapi dia nggak ketahuan gitu. Ya sama, kecurangan di dunia nyata juga banyak yang tidak diketahui atau diketahui namun ditutupi mungkin ya gitu kalau di dunia nyata. Kemudian yang paling menarik dan menurut gue ya, yang paling menarik itu ketika si salah satu pemeran utamanya si siapa namanya itu gue lupa juga gitu ya, nggak mengingat nama pemainnya, si Gihun ya kalau nggak salah gitu. Nah itu tiba-tiba dia menemukan ide dengan cara menjilati permen itu. Loh kok dijilat, ya kan? Ya memang permen kan harus dijilat gitu. Dan permainannya kenapa harus permen? Akhirnya kan dijilat gitu kan. Jadi begini, di situ seolah-olah menunjukkan di dalam kehidupan yang nyata atau di dalam kehidupan yang nyata di dunia orang-orang dewasa atau orang-orang tua yang sudah yang berkeinginan yang sudah punya kewajiban untuk hidup mandiri apa segala macam. Mungkin ada satu cara untuk kita bisa menyelesaikan suatu tantangan di dalam hidup itu dengan cara menjilat gitu. Ataukah mungkin itu sebuah sindiran bahwa hari ini kalau kau ingin terbebas dari persoalan, kalau kau ingin terbebas dari masalah, maka jadilah penjilat gitu kan. Apakah seperti itu? Ya mungkin saja seperti itu gitu kan. Satire yang terkandung di situ mungkin seperti itu atau juga menunjukkan misteri atau menunjukkan dunia nyatanya seperti itu bahwa di dunia nyata sekarang itu orang tuh harus menjilat gitu maka dia akan terbebas dari masalah kan seperti itu gitu kan. Akan terbebas dari hukum kan seperti itu gitu kan. Maka menjilatlah kalian gitu. Dan setelah si pemeran utamanya si Gihun ini melakukan tindakan itu, dia menjilati permennya sampai akhirnya bisa terpisah si polanya itu dari permen yang besar itu, yang bulat itu. Banyak orang yang mengikuti, tapi ada juga yang gagal. Ya sama aja di dunia nyata juga kan begitu gitu. Banyak orang yang sudah melakukan upaya menjilat atasan gitu kan. Tetapi ya mereka gagal dan upayanya gagal ya sudah dieksekusi gitu kan atau mungkin di DO kalau di dalam bahasa dunia nyatanya seperti itu. Dan yang berhasil menjilat ya mereka berhasil gitu lolos dari kematian, kemudian dia juga bisa melanjutkan karirnya kan di situ sebagai pemain. Nah, jadi ini juga menyadarkan kita bahwa ya benar adanya gitu di dalam kehidupan nyata kita memerlukan satu sikap yang sangat rendah banget itu ya menjilat gitu ya seperti gugu kali ya bisa dibilang seperti itu. Menjilat dengan menjilat akhirnya dia terbebas dari permasalahan itu gitu, masalah memecahkan pola permen itu gitu. Seperti itu. Jadi ingat ya, menjilat gitu. Untuk bisa bebas dari masalah, maka menjilatlah, jadilah penjilat gitu. Maka kalian akan terbebas dari masalah gitu kan. Kalau kalian cukup kuat ya jangan menjilat gitu. Itu akan lebih baik sebenarnya gitu kan. Mungkin bagi orang yang punya prinsip ya daripada harus menjilat ya gue lebih baik tetap dalam keadaan yang seperti ini walaupun agak ya tertatih-tatih mungkin seperti itu. Karena menjilat itu bukan perbuatan yang baik kan seperti itu gitu. Ya maksudnya menjilat itu ya bukan ini. Kemudian permainan yang ketiga itu kalau nggak salah sebentar gue nih agak lupa gitu. Karena gue nggak catet gitu kan pada saat itu. Dan permainan yang ketiga itu gue lupa apa tarik tambang ya kalau nggak salah gitu. Kalau memang tarik tambang permainan yang keempat ya maaf gitu kan. Gue ingatnya kan ke situ gitu. Dari habis makan permen kemudian dia mainnya iya tarik tambang ya kalau nggak salah yang ketiga itu apa yang keempat gitu tarik tambang itu. Di permainan tarik tambang di situ pertama-tama mereka disuruh memilih teman. Di sini juga mengajarkan kita bahwa kita harus bisa memilih teman dan pilihlah teman yang kompak gitu. Jangan pilih teman yang suka menusuk dari belakang mungkin seperti itu. Jangan juga milih teman yang mereka hanya mau berteman ketika kita ada, ketika kita nggak ada gitu. Jangan memilih juga. Ya tapi kalau bisa ya semuanya dirangkul sih seperti itu. Maksud gua di sini tentang memilih teman. Dan memilih teman itu juga kita harus yang kompak, yang kemudian juga kalau perlu yang otaknya pada jalan ya artinya cerdas-cerdas gitu kan. Di dalam berbagai hal ya, nggak harus satu jalur gitu. Jangan misalnya oh karena gue senangnya filsafat terus teman-teman gue harus orang filsafat, nah itu salah kalau menurut gue gitu kan. Ini jangan kayak seperti itu, jangan seperti itu gitu. Justru kita harus berteman dengan orang yang berpengetahuan berbeda dan supaya bisa bertukar pikiran gitu kan, seperti itu. Nah di sini setelah memilih teman itu dan mereka dibagi kelompok ya itu harus memilih 10 orang gitu. Dan si timnya yang pemeran utama ini si Gihun ini memilihnya itu di oplos apa gimana gitu. Dan mereka mendapatkan 10 teman untuk bermain tarik tambang gitu kan. Dan menghadapi lawan yang cukup kuat gitu kan.
Tetapi meskipun si Gihun ini timnya sebenarnya kan diisi oleh 3 perempuan dan 1 kakek-kakek, yaitu kakek Ilnam kalau nggak salah gitu kan. Si pembuat gamenya ini loh ya, si kakek Ilnam ini. Nanti di akhir ceritanya seperti itu. Dan 3 perempuan, 1 kakek-kakek. Tapi bisa menang. Ya kan. Jadi begini, di dalam kehidupan nyata, nggak selamanya mereka yang kuat itu akan menang, bro. Iya nggak sih? Gitu kan. Ada kalanya justru yang dianggap remeh malah jadi pemenang gitu. Mungkin beberapa teman-teman masih ingat ketika peristiwa Portugal lawan Yunani dulu ketika di Piala Eropa kan itu peristiwa semacam itu terjadi kan di dunia nyata gitu. Nah, ketika mereka melakukan permainan tarik tambang, si Gihun dan kakak Ilnam ini timnya mereka itu menang, padahal lawan mereka itu sangat kuat-kuat gitu kan. Kenapa mereka bisa menang? Di sini juga menyadarkan bahwa di dalam kehidupan nyata kita tuh nggak perlu hanya tidak apa ya, tidak relevan atau tidak baik atau tidak tepat jika di dalam hidup kita hanya menggunakan otot gitu. Karena lawannya si Gihun itu mereka kuat-kuat, mereka besar-besar badannya dan tetapi mereka kalah gitu kan. Kenapa begitu? Karena di pihaknya si Gihun ini walaupun mereka orangnya ada perempuan 3, kakek-kakek 1 gitu kan, dan ya sisanya juga nggak begitu kuat-kuat, termasuk si Gihun juga nggak begitu kekar badannya gitu kan. Tapi mereka bisa menang karena mereka menggabungkan antara otot dengan otak. Jadi itu juga sebuah pesan mungkin untuk kita semua bahwa jangan hanya mengandalkan otot di dalam hidup kita ini, terutama di dalam mengejar impian-impian kita gitu kan. Tapi gunakan juga otot dan gunakan juga otak gitu. Karena itu yang ditunjukkan di film itu juga sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita terlalu banyak menggunakan otot tanpa menggunakan otak ya tetap KO juga kan gitu, kalah juga gitu. Sedangkan kalau menggabungkan antara otot dan otak ya akhirnya menang gitu kan. Si Gihun ini menang karena menggunakan strategi. Itu strategi itu kan dihasilkan oleh pikiran gitu kan. Jadi di strategi dihasilkan oleh pikiran. Kemudian walaupun strategi pertama hampir kalah, tetapi ada yang unik lagi. Temannya si Gihun, salah satunya siapa itu yang dia sampai masuk ke babak final juga itu, sampai ke babak final itu salah satu temannya Gihun. Dia mengatakan bahwa majulah 3 langkah. Di sini tuh menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita juga ketika kita merasa bahwa kita akan kalah, jadi kita ikhlas dulu, kemudian kita berikan mereka keyakinan bahwa mereka akan menang, gitu. Sampai mereka lalai, sampai mereka merasa bahwa sudahlah gitu, kita sudah pasti menang gitu, tinggal sekali sikat lagi. Ternyata sebuah tindakan itu justru membuat mereka jadi lengah, dan itu yang terjadi di permainan itu juga. Tim lawannya Gihun itu lengah karena dikasih loss 3 langkah itu jatuh, kemudian ditarik sekuat tenaga sama timnya Gihun dan mereka tertarik gitu kan. Jadi peristiwanya di situ si Gihun sama teman-temannya bukan menarik tenaga, bukan mengadu tenaga dengan mereka, tapi mereka menggunakan sekuat tenaga untuk menarik tubuh-tubuh orang yang sudah jatuh gitu kan. Jadi orang yang sudah jatuh mungkin walaupun menghabiskan banyak tenaga karena mereka sangat berat gitu kan, tetapi jauh lebih mudah daripada tadi menarik badannya iya, tenaganya juga iya dan sebagainya kan, seperti itu. Makanya sampai mereka menang gitu kan. Seperti itu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa gunakan otot dan otak untuk kita meraih suatu kemenangan di dalam permainan kehidupan, seperti itu. Terus kemudian permainan yang keempat. Permainan yang keempat ini kalau tidak salah main kelereng ya. Kelereng gitu apa lompat kaca gitu. Kelereng ya kalau nggak salah. Di permainan keempat main kelereng ya kan. Nah, di sini juga mengajarkan banyak hal juga sih di dalam main kelereng ini gitu. Sebenarnya di cerita film ini tuh banyak mengajarkan dan menyadarkan kita kepada dunia kita sebenarnya, seperti itu. Mungkin itu juga yang membuat film ini sangat terkenal, juga mengingatkan kita kepada masa kecil, mungkin begitu ya. Di situ si Gihun bermain sama kakek Ilnam gitu kan. Yang mereka tadi ditarik tambang itu satu tim, sekarang mereka jadi lawan gitu kan. Awalnya sih disuruh mencari teman gitu kan. Dan tidak ada yang mau berteman dengan kakek Ilnam, konon katanya karena kakek Ilnam itu udah tua gitu kan, udah nggak punya tenaga. Takutnya kan di situ permainannya itu menguras tenaga gitu. Ternyata permainannya permainan kelereng gitu kan. Dan di situ si Gihun itu bermain dengan kakek Ilnam, dia hampir kalah, tinggal memiliki 1 kelereng dan hampir ditembak mati di situ. Tapi kakek Ilnam mungkin melihat ada perjuangan dan ada ketulusan dari diri dia, sehingga kakek Ilnam dia pura-pura lupa di permainan berikutnya sampai si Gihun bisa membalikan keadaan sampai kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng dan tinggal dikasih saja ke Gihun kalau dia mau. Tapi dia bilang main 1 ronde lagi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang, tetapi mengorbankan semuanya. Gihun marah dan di situ
dia merasa tidak adil gitu. Ya tentu saja kalau misalnya di dalam kehidupan nyata juga kan tentu saja setiap orang kalau misalnya taruhan yo gitu kan, sesuai apa yang lu punya uang 1.000, gue punya 10.000, tapi kita taruhan gitu kan. Dan itu dikorbankan secara total. Ya tentu tidak adil bagi orang yang punya 10.000 kan seperti itu gitu. Makanya si Gihun sempat marah gitu, ngamuk ke si kakek Ilnam. Tapi akhirnya kakek Ilham jujur, dia bilang sebenarnya dari tadi juga saya itu tahu dibohongi sama kamu gitu kan, atau kamu berbohong gitu kan, dan memanfaatkan kepura-puraan saya gitu. Saya juga pura-pura lupa di situ. Dia bilang seperti itu. Akhirnya Gihun berterima kasih dan juga sangat malu juga, dan apa namanya itu, dia juga sangat sedih. Akhirnya dia nangis gitu kan, karena dia lolos, tetapi lolosnya justru malah dibantu sama kakek Ilham. Tapi bukan cuma Gihun yang dibantu sama kakek Ilham. Ada salah satu pemain juga namanya Sebyok ya kalau nggak salah, itu salah satu pemain itu juga dia diberikan pengorbanan oleh lawannya, si perempuan itu, entah gua lupa siapa namanya gitu. Jadi mereka cuma menghabiskan waktu dengan mengobrol gitu kan, kemudian ya sudah dikorbankan lah gitu kan. Mereka akhir si yang satu itu mengalah, dan kemudian si Sebyok ini bisa lolos ke babak berikutnya gitu kan. Di dalam kehidupan nyata juga ya memang banyak gitu orang yang tidak disangka, orang yang tidak lama kita jumpa gitu, atau katakan orang baru datang tiba-tiba dia banyak berkorban untuk kemajuan hidup kita, banyak berkorban untuk karir kita, juga banyak yang seperti itu padahal orang itu belum lama kita kenal gitu kan. Dan di situ juga kita nggak usah lah berpikir bahwa jangan apa ya, mungkin di situ mengajarkan bahwa orang baru juga nggak selamanya buruk seperti itu gitu. Orang yang baru kita kenal juga nggak selamanya jahat, mungkin seperti itu. Di situ mengajarkan intinya tetap kembali ke diri kita bahwa waspada ya penting seperti itu. Dan di situ Sebyok adalah orang yang mendapatkan pengorbanan secara cuma-cuma dari lawannya. Kemudian ada si Ali. Si Ali ini dia sangat polos, tetapi dan kepolosannya itu membuat dia menang. Tapi karena dia polos akhirnya dia ditipu gitu. Nah di sini juga mengajarkan kita kalau menjadi orang baik, jadilah orang baik tapi jangan polos gitu, jangan polos-polos amat gitu, mungkin jangan bodoh-bodoh amat kali bahasanya seperti itu ya. Nah si Ali ini menang dan dia tidak tega ketika melihat lawannya itu harus ditembak mati gitu kan. Makanya dia sampai kebingungan apa yang harus dia lakukan, dia nggak ngerti. Akhirnya si temannya itu membohongi Ali dengan cara dia memohon bahwa sudah terimalah itu semua gitu kan. Dan ternyata di belakang Ali ketika Ali lengah, itulah jangan lengah dan jangan polos, mungkin maksudnya pelajarannya itu untuk kita. Diambil si kelerengnya ditukar dengan yang isinya batu gitu di dalam kantung itu, dan begitu Ali melihat ternyata isinya semua batu, dan yang mendapatkan 20 kelereng itu 10 dari Ali, 10 punya dia yang dikasih panitia tadi. Akhirnya lawannya si Ali gitu kan, lupa namanya siapa gitu. Dan di sini juga mengajarkan kita bahwa kita tuh kalau misalnya melakukan sebuah pertarungan gitu di dalam kehidupan, kalau sudah menang ya sudah menang gitu kan. Dan setelah menang itu kita harus waspada gitu. Jangan polos-polos amat, jangan kita juga merasa oh ini kan gini 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 kasihan apa sih. Ya nggak gitu gitu. Cara kita belas kasihan nggak banyak caranya, dan yang lebih baik ada gitu kan daripada yang kita pikir baik seperti itu. Ya intinya kalau kita mengikuti aturan-aturan yang tepat dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan pengalaman, ya mudah-mudahan sih tidak terjebak gitu kan, atau tidak tertipu dan tidak dibodohi kan. Seperti itu pelajaran yang dikasih si Ali ke kita semua ya di dunia nyata seperti ini. Dia mengajarkan juga ke kita bahwa jangan polos kalian menjadi orang, apalagi di zaman sekarang seperti ini gitu ya, banyak penipu gitu kan. Kemudian masuk ke permainan yang kelima. Permainan yang kelima itu kalau nggak salah melewati kaca gitu kan. Di sini juga ada pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita ambil, bahwa sebuah pengorbanan itu terkadang kita berpikir bahwa itu akan merusak kita, akan membuat kita jatuh, akan membuat kita hancur. Ternyata tidak juga seperti itu. Benar di dalam kehidupan nyata juga begitu. Contohnya si Gihun ketika dia kehabisan kesempatan untuk memilih nomor semaunya dia itu, dia hanya punya kesempatan memilih nomor angka 1 gitu. Yang tersisa di situ nomor si rompi si baju untuk dipakai itu kan ada nomor punggungnya. Nah, itu ada nomor 16 sama nomor 1 gitu kan. Si Gihun tuh pengen banget ngambil nomor 1 gitu kan. Tetapi ada orang di belakangnya itu melas banget dan memohon kepada Gihun untuk tidak mengambil nomor 1 karena dia ingin nomor 1 gitu kan. Tanpa mereka tahu bahwa apa permainannya kan gitu kan. Si Gihun juga tidak tahu apa permainannya. Akhirnya Gihun dengan ikhlas dia membebaskan rompi nomor 1 itu, baju nomor 1 itu kepada orang yang memohon kepada dia di belakangnya, dan akhirnya si Gihun memilih nomor 16. Tahu-tahu yang terjadi apa? Ternyata permainannya adalah melewati jembatan kaca. Jadi Gihun sebenarnya awalnya dia mungkin sangat terpaksa berkorban gitu kan. Atau bisa jadi mungkin dia ikhlas karena dia punya belas kasihan di dalam
hatinya gitu untuk orang lain atau untuk sesamanya, dan justru dia malah dikasih kesempatan. Tetapi tidak begitu baik juga sih gitu kan, namanya juga kehidupan belum berakhir gitu kan. Permainan belum berakhir kan seperti itu gitu. Nah, jadi si Gihun ini mendapat nomor punggung 16. Kemudian dia mengantri dan ternyata melewati jembatan kaca. Nah, si orang yang nomor 1 yang dikasih rompi sama si Gihun, atau ya katakanlah yang dikasih keikhlasan sama Gihun untuk memiliki rompi nomor 1 itu, baju nomor 1, baju atau rompi lah gitu ya, sama aja dipakai di badan. Nah, itu dia jadi orang yang pertama yang harus melewati jembatan kaca, dan dia bukan ahli kaca gitu kan. Dia nggak tahu sama sekali, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan mana kaca yang kuat, kemudian juga mana kaca yang rapuh, sehingga dia begitu loncat, pas ngelangkah yang kedua dia terperosok dan mati seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang empat, sampai akhirnya ada salah satu kepala gangster dengan ngerasa dia paling kuat, dengan ngerasa dia paling hebat, tidak ada yang berani melawan dia. Dia bilang jangan ada yang melewatiku gitu kan. Ya mungkin kalau tidak kalian mati, mungkin seperti itu gitu kan. Tetapi sekuat-kuatnya laki-laki di sini juga ditunjukkan bahwa hati-hati dengan wanita gitu kan. Sekuat-kuatnya laki-laki mau dar di tangan wanita, bahasa kasarnya begitu ya, maaf. Nah, jadi pada saat itu ada si perempuan gondrong yang tadi gue ceritain, dia melepaskan permen gambar bintang itu pakai korek, ya kan, dipanasin jarumnya itu. Nah, si perempuan itu loncat ke tempatnya si laki-laki yang so jagoan ini, kepala gangster ini, kemudian dipeluk dengan erat dan dibawa jatuh ke bawah gitu kan. Jadi pelukan erat seorang perempuan membuat dia tidak berdaya, kemudian dia mati gitu kan. Ini seolah-olah menggambarkan di dunia nyata banyak orang yang begitu hebat, begitu kuat, dan dia ternyata matinya hanya di tangan seorang perempuan. Itu juga menyadarkan kita semua dalam hal itu. Makanya kita jadi orang yang mungkin ibaratnya pertama jangan sok jagoan, pertama jangan sok hebat gitu ya. Kita tuh satu sama lain saling melengkapi sebenarnya kan, seperti itu gitu kan. Karena apa ya, faktanya orang-orang hebat ya banyak yang mati di tangan perempuan seperti itu. Itu menyadarkan kita juga ya. Kemudian setelah itu si Gihun dan si Sebyok ya, sama satu lagi temennya itu yang ngebohongin Ali tadi, sama satu lagi tukang kaca, dipimpin oleh tukang kaca. Karena dia tukang kaca, dia tahu gitu kan, mana kaca yang kuat dan mana kaca yang tidak kuat. Tetapi sayangnya dia tidak kompleks mengetahui hal itu. Dia tidak bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang rapuh di dalam keadaan suasana yang remang-remang gitu kan, atau setengah gelap gitu kan. Dia hanya mampu membedakan cahaya kaca yang kuat dan kaca yang lemah itu di di posisi yang terang seperti itu ya. Nah, jadi ketika posisinya terang, dia bisa melihat, diintip sama dia gitu sampai agak kayak gimana gitu kan. Dia bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca yang rapuh atau kaca yang tidak kuat. Dan hampir finish dia, kemudian si panitianya itu yang pakai topeng itu, siapa namanya gue lupa. Si panitianya mematikan lampu karena dia mengetahui atau menyadari bahwa oh, laki-laki ini ternyata dia mengetahui kaca gitu kan. Dia ahli di bidang kaca gitu kan. Makanya dia matikan lampunya, akhirnya suasana jadi remang-remang. Nah, setelah suasana remang-remang ini, si bapak yang ahli kaca ini dia nggak bisa membedakan. Seandainya gitu kan dia bisa membedakan kaca yang baik dan yang tidak baik, atau kaca yang kuat dan yang rapuh itu di berbagai keadaan gitu kan, itu mungkin dia akan selamat. Itu mengajarkan kita bahwa mengetahui sesuatu alangkah baiknya kompleks. Jangan mengetahui banyak hal, tetapi sedikit dari banyak hal yang kita ketahui. Lebih baik mengetahui sedikit hal, tetapi banyak dari satu hal itu, atau dari sedikit hal itu. Banyak mengetahui sesuatu dari sedikit hal. Lebih baik seperti itu daripada memiliki banyak hal tetapi sedikit yang kita ketahui dari banyak hal itu. Gua rasa sih mungkin begitu pelajarannya untuk kita ya. Jangan kita tahu politik, kita tahu sastra, kita kita tahu pokoknya banyak macam kita tahu, tapi dari apa yang kita tahu itu cuma sebagian-sebagiannya aja gitu, nggak kompleks gitu loh. Mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Pelajaran untuk kita. Kemudian akhirnya karena dia lama mengulur waktu, sedangkan waktu udah mau habis, akhirnya didorong sama orang yang melicikin si Ali itu, namanya gue juga lupa lagi. Lupa kan siapa. Didorong, akhirnya dia terjatuh gitu kan. Di situ juga kita harus hati-hati bahwa di belakang kita itu banyak orang yang sebenarnya tidak sabar, banyak orang yang sebenarnya bisa jadi juga selama ini mengikuti kita hanya pura-pura, dan setelah dia ada kesempatan dia juga bisa menjatuhkan kita. Hati-hati gitu kan. Itu juga mengingatkan kita kepada hal itu di game itu juga. Kemudian si tukang kaca itu didorong dan jatuh, akhirnya mati, dan mereka bertiga itu, Sebyok, terus kemudian si Gihun ya pemeran utamanya, sama salah satu orang yang ngelicikan Ali itu, dia lolos gitu kan. Nah, setelah kemenangan di situ juga kita diajarkan
jangan terlalu bergembira sehingga kita lalai gitu kan. Jangan terlalu bergembira sehingga kita kehilangan kewaspadaan. Karena apa? Setelah kemenangan ternyata ada konsekuensi akhir yang tidak kita duga gitu kan. Mungkin akibat dari sebuah euforia kemenangan, kebahagiaan itu sehingga kita lalai. Akibat dari kita lalai ya celaka akhirnya menimpa kita kan seperti itu. Itu di dalam kehidupan nyata juga banyak yang seperti itu. Orang saking gembiranya dia merayakan kemenangannya, ternyata dia kena apa namanya ya? Kena hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan itu yang terjadi kepada si Sebyok ya pada saat itu karena dia saking gembiranya mungkin lolos ke tahap berikutnya. Dia lupa bahwa ternyata kacanya dihancurkan dan pecahan kacanya itu berterbangan kemana-mana, ada yang kena muka apa segala macam, dan si Sebyok itu sialnya dia kena perutnya menusuk cukup dalam gitu ya. Dan sampai akhirnya begitu makan malam tiba, dia hampir tidak kuat mengiris dagingnya karena dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dan kemudian setelah selesai makan malam mereka juga dikasih pisau satu orang satu karena mungkin untuk main Squid Game ini di permainan terakhir ya, permainan Squid Game ini mungkin harus ada 2 orang kan begitu. Dan si Sebyok ini diajak sama si Gihun untuk bekerja sama membunuh orang yang karena si Gihun dendam karena dia sudah mendorong si tukang kaca tadi. Mungkin kata Gihun, kok lu nggak tahu terima kasih, mungkin gitu pesannya ya. Dan kemudian ketika si Sebyok diajak kerjasama, ternyata diam-diam si yang ngebohongin Ali ini tadi, si orang yang ngedorong tukang kaca, orang yang sama, si orang itu juga ternyata dia ada di situ dan tidak diketahui oleh mereka berdua. Dan ketika Sebyok berbicara, oke, akan saya bantu gitu ya kalau nggak salah. Tetapi setelah dia selesai berbicara, si Sebyok ini ditemukanlah luka di dalam perutnya oleh si Gihun, dan si Gihun ternyata tahu bahwa Sebyok udah nggak mungkin bisa melanjutkan permainan karena dia terluka sangat parah dan harus dibawa ke rumah sakit, gitulah asumsinya si Gihun. Makanya dia teriak minta tolong kepada panitia. Kemudian begitu panitia datang, ternyata panitia malah membawa peti mati karena si Sebyok ini mati dan dibunuh oleh si cowok yang tadi itu yang ngedorong orang itu gitu kan ya, ngedorong si tukang kaca itu gitu. Nah dia mati. Akhirnya yang tersisa cuma 2 orang gitu. Nah, akhirnya mereka tibalah di Squid Game ini, permainan yang terakhir gitu ya. Nah, di permainan Squid Game ini di sini juga kita diajarkan bahwa di dalam hidup kita punya pilihan. Mau bertahan dalam suatu keadaan, setidaknya lepas dari keadaan tersebut kita bisa berlari kembali, kita bisa memulai kembali. Mungkin seperti saat ini juga seperti itu. Kita mau bertahan atau kita mau melawan gitu kan. Melawan di sini bukan artinya melawan peraturan ya, seperti itu, bukan. Banyak cara kita melawan tuh, misalnya udahlah gitu kan, corona gua gitu kan, ibaratnya covid gua gitu, gua tetap harus berjuang karena gua harus menghidupi anak istri. Seperti itu kan juga kita mungkin bisa dibilang melawan gitu kan. Padahal sebagian orang kan sangat ketakutan dan mereka terpaksa mengurung diri gitu kan. Ya orang yang berduit mungkin mengurung diri 1 tahun mereka nggak akan habis duitnya kalau duitnya yang banyak ya gitu kan. Ya duitnya kalau sedikit juga ya yang banyak duit kan yang gue maksud gitu. Maksudnya kalau yang punya uang sedikit ya tetap habis lama-lama kan seperti itu. Mungkin itu juga menunjukkan peristiwa hari ini juga gitu, menyadarkan kita juga. Atau mungkin juga sebelumnya juga memang kehidupan seperti itu. Kita harus perdalam lagi ilmu sejarah mungkinnya seperti itu. Nah, di situ temannya si Gihun ini atau musuhnya si Gihun dia memilih bertahan dan Gihun menyerang gitu kan. Jadi Gihun ini mewakili di seluruh dunia hari ini bahwa dengan adanya COVID, dengan adanya pandemi ini juga sebagian banyak umat manusia di dunia ini yang melawan COVID gitu kan. Artinya mereka tidak takut COVID karena mereka harus bekerja untuk bisa hidup, untuk bisa makan ya seperti itu, untuk bisa menghidupi anak istrinya seperti itu. Nah itu juga seperti diingatkan kita ke situ oleh pilihannya si Gihun untuk menyerang gitu ya. Kemudian ya setelah ketemu tetap mereka juga baku hantam dan permainan ini dimenangkan oleh Gihun. Pelajarannya di dalam pertarungan ini adalah bahwa yang menyerang maupun yang bertahan ya tetap yang menang adalah yang kuat gitu kan. Jadi setelah memilih keputusan mau nyerang ataupun bertahan, tetap keduanya kita membutuhkan pengetahuan, kita juga membutuhkan kekuatan gitu kan. Kita juga membutuhkan tekad yang sangat kuat gitu kan. Itu intinya seperti itu. Dan setelah menang si Gihun itu tidak puas dengan kemenangannya itu, dia juga bahkan tidak menginginkan uang itu karena dia dengan hati nuraninya mungkin mengatakan bahwa untuk apa aku bisa memiliki uang 54,6 miliar itu kalau misalnya aku harus
mengabaikan ratusan manusia yang mati di depan mataku. Mungkin itu hati nuraninya dia. Dan dia mungkin menggunakan hati nuraninya itu, makanya dia memilih untuk menyelamatkan temannya dan mengabaikan uangnya. Tetapi temannya juga punya keputusan. Akhirnya dia tidak menerima keputusannya Gihun dan dia bunuh diri, tetapi memberi pesan. Pesan apa yang disampaikan oleh lawannya si Gihun ini? Dia mengatakan bahwa titip ibuku. Gitu. Kenapa kok dia memilih mati dan menitipkan ibunya kepada Gihun? Dengan uang 54,6 miliar won ya kalau nggak salah. Mungkin sekitar 550 sekian miliar ya kalau uang rupiah. Itu dia punya keyakinan Gihun itu orang yang baik dan pasti orang tuanya bisa melanjutkan sisa-sisa hidupnya dengan bahagia dengan uang itu ya. Sisa-sisa hidupnya bahagia dengan uang itu gitu kan. Pikirnya mungkin dia tuh begini. Sama kayak kita mungkinnya ketika kita juga apa ya, sebagian dari kita mungkin ada orang yang rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan keluarganya, seperti itu. Yang dilakukan temannya Gihun juga begitu, dia rela mati, yang penting dia membuat ibunya bahagia dengan hidup serba kecukupan di akhir hayatnya. Dan dia juga berpikir kalaupun dia selamat ataupun kalau dia hidup gitu ya, tidak dibunuh oleh Gihun dan memilih kehidupan, ya dia juga mungkin hanya akan melanjutkan penderitaan kemiskinan dengan ibunya, makanya dia lebih memilih mati dan ibunya tidak menderita kemiskinan di akhir hayatnya. Seperti itulah kurang lebih ya. Makanya dia mengambil keputusan untuk membunuh dirinya dan akhirnya Gihun bisa pulang dengan membawa uang 54,6 miliar kalau nggak salah, miliar won ya. Tetapi Gihun tidak memenuhi pesan itu, dan sebenarnya si Sebyok juga tadi sebelum sebelum final terjadi dia juga menitipkan adiknya gitu kan, dan Gihun mengabaikan semua pesan itu, dia malah merenungkan apa yang sudah terjadi gitu, begitu banyak darah yang tertumpah hanya untuk uang 54,6 miliar kan, seperti itu, hanya untuk nafsu dan ambisi, mungkin dia pikirnya seperti itu, sampai akhirnya dia setelah beberapa lama itu malah menjadi gembel, semakin berantakan hidupnya dia juga. Dan kemudian dia mendapatkan surat dari salah seorang dari tempat permainan itu, dan ternyata surat itu dari kakek Ilnam. Begitu datang, si Gihun kaget ya, karena dia pikir kakek Ilnam sudah mati, dan ternyata kakek Ilnam itu tidak mati, dan ternyata justru kakek Ilnam itu ya yang membuat permainan itu. Kenapa kakek Ilnam membuat permainan semengerikan itu? Karena dia adalah orang yang seolah-olah membuka suatu kenyataan bahwa mungkin hari ini banyak orang yang begitu banyak memiliki harta benda atau katakanlah banyak memiliki uang, tapi mereka bingung bagaimana cara menghabiskan uangnya itu, gitu kan. Si KKL6 ini salah satunya orang yang seperti itu mungkin di dunia ini gitu kan, di dunia ya gitu kan. Nah, maksud saya bukan si KKL6, tapi memberikan contoh bahwa di dunia ada yang seperti itu, dan dibuka tabirnya di permainan itu, bahwa ada orang yang duitnya banyak, kemudian juga segala sesuatu dia sudah miliki sehingga dia kebingungan bagaimana cara menghabiskan uangnya itu, makanya dia menciptakan permainan seperti itu kan, seperti itu. Si KKL6 itu juga dia ingin bahagia di akhir hidupnya, artinya bahwa uang yang banyak tidak menjamin seseorang hidup bahagia gitu kan, dan orang yang bahagia juga tidak selamanya dengan uang, seperti itu. Tetapi hari ini bagi kita yang khususnya gue ya mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi ini selalu persoalan yang berujung pada uang, artinya hanya bisa diselesaikan dengan uang gitu kan. Mungkin kalau kita sudah banyak uang, justru kita akan menemukan suatu persoalan di dalam hidup yang justru uang itu tidak berguna sama sekali, mungkin seperti itu, entahlah gitu. Tetapi sampai hari ini mayoritas masyarakat menengah ke bawah ya setiap persoalan mereka ya pasti berhubungan dengan uang gitu ya, seperti itu. Dan ternyata si kakek Ilnam ini orang yang sangat kaya raya, kebingungan bagaimana cara dia menghabiskan uang, dan dia akhirnya menciptakan game yang sangat kejam itu kan, seperti itu. Itu memberikan suatu tabir atau menyikap suatu tabir bahwa di dunia nyata itu ada manusia seperti itu gitu. Banyak memiliki uang tapi bingung bagaimana cara bahagia dengan uang itu, bingung bagaimana menghabiskannya, mungkin seperti itu ya. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari si kakek Ilnam atau dari cerita Squid Game ini gitu kan. Jadi di balik maraknya Squid Game ini, mari kita juga menyadari bahwa ini juga hal yang menyadarkan kita, atau kita bukan atau ya, dan kita juga sebenarnya sedang berada di dalam sebuah permainan yang
juga bisa membuat atau mengorbankan nyawa juga ya, gitu kan, seperti itu. Dan pesan dari gua, ngelihat apapun itu, ambil pelajarannya di situ. Termasuk nonton sinetron juga kalau bisa dijadikan tuntunan, jangan cuma tontonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.